Kalau saya kelihatan bahwa survei ini dalam rangka membujuk either PDIP maupun Golkar sebenarnya itu ya untuk mendukung Ganjar. Dan sah-sah saja, itulah namanya politik. Yang tidak sah itu kalau kemudian maksud itu tidak dikatakan. Selanjutnya, apabila yang dicalonkan Golkar adalah Ganjar, treatment kedua, suara Golkar menjadi 21% atau naik 12%. Dan apabila Golkar mencalonkan Erick Thohir, treatment ketiga, suara Golkar menjadi 11%. Jadi tidak mengalami perubahan secara signifikan, sehingga dari nama-nama yang potensial diusung oleh Partai Golkar sebagai presiden tersebut, yang memiliki efek paling kuat menaikkan suara Golkar adalah Ganjar, ujar Saiful. Rata-rata memang lembaga survei itu memang ada patronnya, ada bohirnya, ada afiliasinya. Jadi tidak benar-benar independen. Nah, karena sudah berafiliasi agak berat juga kita melihatnya sebagai sebuah hal yang patut dijadikan referensi. Kalau ini kelihatan betul kan sesungguhnya ingin mengkampanyekan agar Ganjar Pranowo dicalonkan oleh PDIP dan Golkar. Dari sisi analisis menarik. Karena lembaga survei ini selalu punya formula yang sama untuk setiap hal, ya, punya mantra yang sama, yaitu Ganjar Pranowo. Jadi apapun Ganjar Pranowo. Nah, termasuk sekarang tidak hanya soal elektabilitas, tapi katanya kalau PDIP sama Golkar mau naik suaranya, calonkan Ganjar Pranowo. Bahkan mencalonkan Erlangga Hartarto sendiri dianggap tidak lebih menguntungkan dibandingkan mengajukan Ganjar Pranowo bagi Partai Golkar. Jadi kadang-kadang tentu kita bertanya-tanya, apa iya ya semua masalah jawabannya satu. Nah, ini kita harus pahami ya bahwa survei dan tim pemenangan itu kadang-kadang menjadi satu, sehingga di dalam analisis itu ada ya tentu ada bias-bias yang harus kita pahamkan ya, harus kita hati-hati membacanya. Coba kita lihat ya, kita bacakan dan kemudian kita bahas. Terserah Anda setuju atau percaya atau tidak, tapi kita coba baca. Survei SMRC ya, titik 2, suara PDIP dan Golkar naik signifikan jika usung Ganjar. Bayangkan. Oke. Jakarta, CNN Indonesia. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting SMRC teranyar menunjukkan bahwa suara partai PDIP dan Golkar akan naik pada Pileg 2024 apabila keduanya berkoalisi dan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden capres. Kelihatan ya sudah arahnya. Survei eksperimental dilakukan SMRC terhadap kedua partai itu lantaran mereka belum memutuskan calon presiden yang akan diusung pada kontestasi politik 2024. Kalau saya kelihatan bahwa survei ini dalam rangka membujuk either PDIP maupun Golkar sebenarnya itu ya untuk mendukung Ganjar. Dan sah-sah saja, itulah namanya politik ya. Yang tidak sah itu kalau kemudian maksud itu tidak dikatakan. Yang bisa membantu meningkatkan suara PDIP secara meyakinkan adalah Ganjar Pranowo. Demikian pula dengan Partai Golkar, suara partai ini akan naik jika mencalonkan Ganjar Pranowo, kata pendiri SMRC Saiful Mujani dalam acara Bedah Politik yang disiarkan melalui kanal YouTube mereka ya. Saiful melanjutkan, bahkan bila Golkar hanya mencalonkan Ganjar tanpa berkoalisi dengan PDIP, kemungkinan besar partai berlambang pohon beringin itu juga masih akan mendapatkan limpahan suara atau naik secara signifikan. Namun kenaikan suara Golkar tersebut tidak bakal mengancam suara PDIP, sebab menurutnya yang terancam adalah partai lain, terutama Gerindra. Dengan demikian Saiful berpendapat agar kedua partai ini berkoalisi dan mengusung Ganjar, sebab berdasarkan survei akan menguntungkan keduanya. Luar biasa ya. Jadi ini saran yang halus ya. Kalau melihat data seperti ini kayaknya menarik ini koalisi antara Golkar dan PDIP, kata dia. Saiful membeberkan survei eksperimental ini dilakukan secara tatap muka pada periode 3-11 Desember 2022. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yaitu mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random, stratified multistage random sampling, 1.220 responden. Response rate sebesar 1.029 atau 84%. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut
tersebut diperkirakan sebesar 3,1, jadi 6,2 toleransinya. Pada tingkat kepercayaan 95%, ya. Asumsi simple random sampling. Ada treatment dan kontrol dalam metode eksperimental ini, tujuannya untuk menguji efek pencalonan presiden terhadap elektabilitas partai. Hal ini dilakukan dengan membagi responden secara acak ke dalam 4 kelompok: kontrol, treatment 1, treatment 2, dan treatment 3, dan setiap responden mendapat 1 pertanyaan sesuai kelompoknya. Dalam treatment dimasukkan sejumlah nama tokoh untuk dilihat mana yang lebih berpengaruh menaikkan suara partai. Untuk PDIP, pertanyaan kontrolnya adalah apabila digelar pemilihan anggota legislatif, responden akan memilih partai mana? Jawabannya responden yang memilih PDIP sekitar 20%. Sampel untuk pertanyaan kontrol ini hanya 244 dengan margin of error sekitar 6%, bayangkan. 6%, 12% ya. Selanjutnya dalam treatment SMRC memasukkan nama Puan Maharani. Pertanyaannya adalah bila PDIP mencalonkan Puan Maharani untuk menjadi presiden, partai atau calon dari partai mana yang akan responden pilih di antara partai-partai di Indonesia pada pemilu mendatang? Ada 27% yang menyatakan akan memilih PDIP. Saiful menjelaskan bahwa walaupun suara PDIP naik dibanding pertanyaan kontrol, tapi kenaikan ini memiliki tingkat signifikansi yang kurang meyakinkan. Luar biasa ya. Pertanyaan kontrolnya cuma 244 respondennya. Bila yang dicalonkan PDIP adalah Ganjar, treatment kedua suara PDIP menjadi 36%. Nah, ingat ya, masih ada margin of error tadi. Kalau 6%, margin of errornya 12%. Jadi kalau cuma jarak bedanya cuma 9%, masih margin of error. Naik 16%. Naiknya 16%. Kok 16% juga? Oh, dari ini ya, bukan dari Puan Maharani tadi, tapi dari angka semula. Dan apabila PDIP mencalonkan Prabowo Subianto, suara PDIP menjadi 26%. Oke, efek Prabowo kurang lebih sama dengan Puan Maharani pada suara PDIP, ujarnya. Sementara untuk Golkar yang memutuskan untuk mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden, Saiful menilai dalam berbagai hasil survei Airlangga belum cukup kompetitif dibanding calon-calon yang lain. Dalam eksperimen kontrol terdapat 9% responden yang akan memilih Golkar dalam pemilihan legislatif. Dalam treatment pertama, publik ditanya apabila Golkar mencalonkan Airlangga untuk menjadi presiden, partai atau calon dari partai mana yang akan responden pilih di antara partai-partai di Indonesia pada pemilu mendatang. Pada treatment ini suara Golkar menjadi 15% atau mengalami kenaikan 6% dibandingkan pertanyaan kontrol, lanjut Saiful. Selanjutnya apabila yang dicalonkan Golkar adalah Ganjar, treatment kedua, suara Golkar menjadi 21% atau naik 12%. Dan apabila Golkar mencalonkan Erick Thohir, treatment ketiga, suara Golkar menjadi 11%. Jadi tidak mengalami perubahan secara signifikan, sehingga dari nama-nama yang potensial diusung oleh Partai Golkar sebagai presiden tersebut, yang memiliki efek paling kuat menaikkan suara Golkar adalah Ganjar, ujar Saiful. Ya. Jadi sahabat sekalian, angka-angkanya itu ya. Jadi dari pertanyaan kontrol tadi cuma 244. Kemudian dengan margin of error 6%, jadi 6 ke atas 6 ke bawah. Ya agak ngeri-ngeri sedap juga ya. Jadi sahabat era sekalian, memang kalau kita, ini bukan bermaksud mengomentari SMRC, tapi secara umum sajalah. Rata-rata memang lembaga survei itu memang ada patronnya, ada bohirnya, ada afiliasinya. Jadi tidak benar-benar independen. Nah, karena sudah berafiliasi agak berat juga kita melihatnya sebagai sebuah sebagai sebuah hal yang patut dijadikan referensi. Kalau ini kelihatan betul kan sesungguhnya ingin mengkampanyekan agar Ganjar Pranowo dicalonkan oleh PDIP dan Golkar. Karena perkembangan terakhir tidak menguntungkan bagi Ganjar sesungguhnya. Karena seolah-olah Megawati itu sudah melepeh Ganjar tapi tidak boleh diambil orang lain. Nah dalam konteks ini kan kena mental tuh KIB. Kalau dia mau mengambil Ganjar tanpa PDIP, maka skenario yang paling pas ya bagi tim pemenangan Ganjar, entah itu pemenangan yang mana, maka harus dibuat skenario bahwa Ganjar baik kalau dicalonkan PDIP dan dicalonkan Golkar. Kenapa tidak KIB sekalian? Kalau KIB variabelnya terlalu banyak dan susah membuktikan bahwa dengan mencalonkan Ganjar itu P3 itu akan naik suaranya atau PAN akan naik suaranya. Justru akan hancur ya kan. Jadi ya itu persoalannya. Jadi yang dipilih adalah Golkar. Masuk akal sebenarnya ya.
Jadi KIB itu artinya disarankan untuk bubar dan masing-masing cari skoci sendiri, kira-kira begitu. Itu yang paling benar rasanya. Karena kalau dimasukkan nama Ganjar dan dia didukung oleh P3 dan didukung pula oleh PAN, maka hancur partai itu. Jadi kalau mau selamat partai itu ya cari calon yang lain. Mungkin P3 lebih cocok masanya untuk memilih Anies Baswedan, demikian juga PAN. Maka berdasarkan konstelasi itu ya, dan misalnya tidak ada pengaruh istana yang luar biasa untuk membelenggu orang, maka pilihan bagi P3 dan PAN itu adalah mencalonkan either Anies atau Prabowo yang mungkin membuat mereka ini. Jadi konstelasinya tiba-tiba berubah. Golkar ke PDIP, kemudian PAN dan P3 itu ke Anies atau ke Prabowo. Jadi calonnya tetap 3. Calonnya tetap Anies, Prabowo, dan Ganjar, tetapi konstelasinya yang berubah. Nggak apa-apa juga. Jadi nanti Anies yang lebih banyak didukung. Jadi dia bisa didukung oleh partai politik 5 biji. Jadi Nasdem, kemudian PKS, Demokrat dengan tambahan PAN dan P3. Sementara Prabowo tetap bergandeng tangan dengan Caimin untuk menjadi satu calon. Lalu Ganjar berpasangan dengan siapa? Berpasangan dengan Erlangga Hartarto dan Puan dikorbankan. Jadi kemungkinan itu bakal bisa terjadi ya. Tapi sekali lagi pandai ini SMRC ini halus ya. Dia melakukan persuasi agar Ganjar tidak dilepeh ya. Dan tidak juga diancam kalau dipakai oleh partai lain. Oke, saya kira itu ya tujuannya. Instead of untuk menggambarkan menggambarkan sebuah situasi yang sesungguhnya, lebih pada how to campaign, tapi agak halus sedikit ya. Oke, sobat semuanya, itu saja ya yang bisa kita share dalam kesempatan ini. Nanti bisa kita tonton lagi, ini menarik. Bagaimana kekehnya SMRC mendorong Ganjar Pranowo agar bisa menjadi calon presiden. Dan itu sah-sah saja sobat era sekalian. Yang lebih sah lagi kalau misalnya semua lembaga survei, tidak terkecuali SMRC atau siapapun lembaga survei, mengungkapkan jati diri mereka yang sesungguhnya, termasuk kalau mereka menjadi bagian dari tim pemenangan secara langsung ataupun tidak langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.